Baik, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Ahmadi, dosen mata kuliah pemodelan digital, Prodi S1 Desain Interior FIKA. Kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan pemodelan digital, yaitu modifikasi objek pada toolbar Modify. Pertama, saat kita melihat tampilan awal saat membuka software AutoCAD 2024, kita lanjutkan dengan klik New. Kemudian akan keluar tampilan interface siap menggambar di AutoCAD ya. Seperti biasa, nah, sebelum memulai menggambar, kita harus mengatur terlebih dahulu ukuran satuan yang akan dipakai di lembar kerja kita. Kita ketikkan komen units, kemudian enter. Units, enter. Lakukan setting dari urutan paling atas ya, berupa type hingga paling bawah, yaitu lighting sesuai contoh pada slide berikut ini. Selanjutnya, setelah mengatur setting units, dalam kondisi standby, menu tabs Modify akan berisi berbagai macam perintah atau komen modifikasi objek, seperti penggandaan, copy, pemindahan, move, pencerminan mirror, perputaran atau rotate, pemotongan atau trim, dan sebagainya. Penjelasan setiap perintah dapat dilihat pada uraian berikut ini. Yang pertama ada komen move ya. Command move artinya memindahkan objek yang telah diseleksi dari satu titik ke titik selanjutnya. Ya, kita ketik move, enter, saya pilih objeknya, enter, kemudian pilih titik awal, geser ke titik yang dituju. Ya, itu adalah perintah move atau menggeser. Selanjutnya adalah perintah rotate ya, atau memutar. Di sini saya ingin memutar persegi panjang ini. Ya, saya ingin memutar persegi panjang ini. Saya ketikkan rotate, saya enter, kemudian saya pilih objeknya, saya enter, saya pilih titik rotasinya, misalkan di pojok sini, saya geser ke kanan, saya arahkan ke atas, untuk diputar 90 derajat searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, seperti ini 180 derajat, seperti ini 270 derajat, dan kembali lagi ke 0 derajat. Ya. Kita bisa aktifkan polar tracking untuk bisa membantu kita dalam membuat sudut yang berkelipatan atau yang presisi ya, antara 15, 30, 45, dan 60 atau seterusnya. Ya, kalau di sini saya memakainya pola tracking dengan sudut berkelipatan sekitar 15, 30, 45, dan seterusnya. Jadi ketika saya rotate, saya pilih objeknya, saya klik sudut rotasinya, ini akan muncul magnet hijau di setiap kelipatan sudut 15 derajat. Ya. Jadi tidak usah khawatir nanti tidak bisa presisi di rotasinya. Oke, misalkan saya mau rotasi 90 derajat. Akhiri dengan klik aja. Ya, ini perintah rotate atau rotasi. Selanjutnya adalah perintah trim ya, atau modifikasi trim. Ya, misalkan saya ingin menggabungkan antara lingkaran dengan persegi panjang ini. Saya move, saya pilih objeknya, saya arahkan di sebelah sini tengah-tengah. Nah, saya ingin menggabungkan dua objek ini dengan menghapus bagian tengahnya. Jadi, dia akan menyatu, tidak ada garis yang membatasi di tengah. Maka saya ketikkan trim, enter. Langsung saja, kalau di AutoCAD 2024 ini langsung saja kita pilih garis yang kira-kira kita bisa hapus. Ya. Kemudian akhiri dengan enter. Ya, ini adalah perintah trim, yaitu menghapus garis yang saling
hubungan atau saling berdekatan. Ya, misalkan saya buat lagi segi panjang, rectangle, kemudian saya buat lagi di sini lingkaran, saya ulangi lagi buat lingkaran sebelah kanan, kiri, sebelah saya ketikkan trim, enter, langsung saja kita bisa pakai selection ya, klik kemudian drag ke kiri, selection juga, klik kemudian drag, maka semua garis yang terkena dengan drag mouse kita akan bisa dihapus. Ya, seperti ini. Ini adalah perintah dari trim. Ya. Selanjutnya adalah perintah dari extend ya, dalam memperpanjang garis sampai batas yang telah ditentukan. Tentukan terlebih dahulu batas garis, misalnya ada dua batas garis di kanan dan kiri. Lalu kita ingin memperpanjang garis yang ada di tengahnya, ya, misalkan kita siapkan seperti ini. Kita ingin memperpanjang garis ini sampai dengan menempel ke garis kanan dan garis kirinya. Ya, caranya adalah kita ketikkan extend, kemudian kita pilih garis ini, kita arahkan mendekati sebelah kanan, sisi kanan kita. Jika kita ingin memperpanjang ke kanan. Tapi kalau kita ingin memperpanjangnya di kiri, maka kita arahkan di sisi kiri. Seperti itu. Ya. Misalkan saya buat lagi batasnya. Sekarang miring misalkan. Kemudian garis tengahnya. Saya panjangin dikit. Saya ketikkan perintah extend lagi. Maka dia akan memperpanjang sampai batas garis yang paling kanan dan di kirinya. Ya, itu adalah perintah tentang extend. Selanjutnya adalah perintah iris ya. Iris adalah berfungsi untuk menghapus objek yang telah diseleksi. Ya, kita ketik iris, enter. Pilih objek yang akan dihapus. Nah, misalkan saya ingin menghapus batas garis yang sebelah kanan ini, kemudian saya langsung enter ya. Kita bisa juga memanfaatkan seleksi warna hijau untuk memilih semua garis, atau seleksi warna biru untuk memasukkan garis di kotak biru tertentu. Ya, saya ketik iris, kemudian langsung saya pilih pakai biru, saya enter, maka semua garis yang di dalam kotak biru akan terhapus. Saya ulangi lagi, kemudian saya pilih kotak hijau, kemudian saya enter, maka juga akan terhapus yang disentuh sama kotak hijau. Ya, akhiri dengan escape. Ya, begitu juga seterusnya. Itu adalah perintah tentang erase ya. Selanjutnya adalah perintah tentang copy ya, berfungsi untuk menggandakan objek yang telah diseleksi ya. Kita ketik copy, kemudian select objeknya. Misalkan saya ingin select hijau, semua objek yang di sini. Kemudian pilih enter ya. Kemudian pilih titik awalnya di sini. Kemudian klik, geser, dan arahkan ke titik akhir penggandaan. Misalkan saya ingin gandakan dengan acuannya titik di sini. Ya, turun satu level di bawahnya titik ini, misalkan. Dengan jarak nanti yang objek pertama dengan objek yang digandakan itu jaraknya sama seperti objek ini dengan objek yang lurus ini. Ya.
Saya klik dari titik ini ke titik yang terakhir. Saya klik, akhiri dengan Enter. Maka saya sudah bisa menggandakan dua objek dari titik awal ke titik akhir dengan jarak yang sudah saya tentukan. Kalau kita ingin memberikan jarak yang lebih presisi lagi, misalkan kita copy lagi, repeat copy, kita pilih objeknya, kita enter, tentukan titiknya, kemudian kita arahkan ke sini sampai berapa? Misalkan sampai 2000 satuan. Enter. Maka akhiri dengan enter. Maka kita sudah menggandakan dua objek dengan jarak titik pertama di sini ke titik kedua di sini adalah sejauh 2000 satuan atau 2000 cm di sini. Ya, jaraknya di sini 2000 cm. Oke, itu adalah perintah tentang copy ya. Selanjutnya adalah perintah tentang mirror ya. Perintah mirror adalah mencerminkan objek yang telah diseleksi ya. Tentukan terlebih dahulu dua objek ya. Kemudian tentukan objek pertama sebagai yang akan dicerminkan. Ini yang akan saya cerminkan. Kemudian objek kedua sebagai titik cerminnya. Jadi kita harus membuat suatu objek lagi di tengah-tengah. Misalkan saya ingin membuat suatu line, cerminannya di sini, cerminannya di sini gitu ya. Tapi ini ada jarak ya, ada jarak sekitar 1000 misalkan atau 500. Nanti saya cerminkan objek ini dengan objek yang kedua itu jaraknya 2 kali dari 500 ini, yaitu 1000. Ya. Saya cerminkan di sebelah kanan layar kita. Ya. Kemudian kita ketik mirror, mirror, mirror. Kemudian kita select objeknya dengan memakai kotak hijau, enter. Kita pilih objek pencerminannya, kita klik dari titik atas sampai ke titik bawah. Ya, kalau tidak di titik seperti itu, dia akan dicerminkannya sesuai dengan rotasinya. Dicerminkan sesuai dengan rotasinya. Karena saya ingin rotasinya itu dicerminkan secara horizontal, maka saya klik dari vertikal atas ke vertikal yang bawah. Klik. Nah, ini ada pilihan apakah Anda ingin menghapus objek yang pertama. Ya, karena kita yang tidak ingin menghapus yang objek pertama, maka kita klik no. Ya. Nah, ini adalah perintah tentang mencerminkan objek dengan catatan tidak menghapus objek yang pertama. Ya, seperti itu. Ini akan bermanfaat kalau kita membuat suatu objek yang itu sama ya, antara kanan dan kirinya sama. Misalkan eh, kita ingin membuat suatu eh, bendera misalkan ya. Nah, ini kemudian saya copy, angka di sini. Kemudian saya tutup ini, bendera ini. Kemudian saya coba mirror ya, bendera ini. And in. Maka kita sudah bisa membuat garis yang saling eh, bercermin ya. Atau suatu objek yang saling bercermin tengahnya. Itu. Jadi begitu untuk praktek tentang mirror. Selanjutnya adalah kita praktek fillet ya. Kita praktek fillet. Komen fillet atau perintah fillet berfungsi untuk membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan bidang lengkung. Ya, dua buah garis dengan bidang lengkung. Ya, sediakan dua garis lain, ya, dua garis lain, baik sama-sama horizontal maupun saling berlawanan.
Saya coba membuat sama-sama horizontal, ya. Kemudian saya coba buat lagi garis yang berlawanan. Ya. Fillet dari sini perintahnya, atau kita ketikkan fillet. Kemudian kalau kita klik objek pertama dengan objek kedua, maka dia otomatis akan membuat lengkungan sejauh jari-jari atau diameter dari garis pertama ke garis kedua. Ya. Saya ulangi lagi, repeat fillet. Saya klik objek yang pertama dengan objek yang kedua ini, maka dia akan membuat suatu garis lengkung antara eh, garis pertama dengan garis kedua. Saya repeat lagi, ya, membuat lengkungan ya. Saya ulangi lagi. Kita dekatkan pada garis yang ingin kita lengkungkan ya. Jadi misalkan garis yang ini ke garis yang ini. Kita ulangi lagi garis ini ke garis yang ini. Jadi kita dekatkan dengan ujung dari suatu garis yang ingin kita lengkungkan. Nah, ini kalau sama-sama garisnya yang horizontal. Berikut ini adalah garis yang saling berlawanan antara yang horizontal dengan yang vertikal. Ya, kita ulang lagi, repeat fillet. Nah, kalau kita klik yang garis horizontal, kemudian garis yang vertikal, maka tidak akan membentuk melengkung, tapi akan membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk menghubungkan garis yang saling berlawanan, ya. Kemudian dia membentuk suatu sudut di sini. Ya. Misalkan lagi ada garis yang satu adalah misalkan 30 derajat miringnya, kemudian satu lagi adalah miringnya 90 derajat, maka ini bisa dipakai atau bisa disambung dengan perintah fillet. Nah, perintah fillet juga bisa dipakai untuk menyambung dengan model melengkung ya, model melengkung. Maka ketika kita ketikkan fillet, enter, di sini ada namanya radius ya, atau kita bisa ketikkan R. R, enter, kita masukkan radius yang putarnya, misalkan kita buatnya adalah 50, enter. Maka ketika klik satu garis, kemudian klik garis kedua, maka akan membentuk satu lingkaran dengan jari-jari 50 cm tadi ya. Ya, misalkan saya buat lagi, klik fillet, saya masukkan R, saya ingin buat jari-jarinya adalah 100, enter. Maka saya klik garis pertama, saya klik garis kedua, dia akan lebih melengkung ya. Jari-jarinya akan semakin mendekati ke bawah. Saya lihat lagi, saya ketikkan R, enter, jari-jarinya kita buat 200, ya, kita klik, maka dia akan semakin melengkung ya. Terdapat perbedaan ya di sini ya, dari yang mulai 50 cm, kemudian 100 cm, terakhir adalah 200 cm, 500 cm, 50 cm, 100 cm, dan 200 cm untuk jari-jari lengkungnya ya. Kita bisa cek dengan cara measure. Kita klik radiusnya. Nah, di sini dia R-nya 200. Kemudian yang ini 50, yang ini 100 ya. Oke. Baik, itu adalah perintah tentang fillet ya. Berikutnya adalah perintah tentang chamfer ya.
yaitu berfungsi untuk membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan garis miring. Ya. Misalkan kita sediakan lagi dua garis yang saling berlawanan, horizontal satu, vertikal satu. Kemudian menu chamfer ada di dalam menu drop down-nya chamfer, menu drop down-nya fillet ya. Ada ketemu chamfer di sini. Atau kita ketikkan chamfer. Kemudian kita klik garis pertama, kita klik garis kedua. Ya, ketika kita tidak memberikan intervensi sudut apapun, maka akan membentuk sudut 90 derajat ya, sama seperti fillet tadi. Tapi ketika kita undo dulu, tapi ketika kita memberikan intervensi sudut, ya, chamfer, kemudian di sini saya buatnya ada angle ya, ada A, angle. Kemudian saya buatnya sudutnya misalkan 60 derajat. Saya ketikkan 60 lagi. Ya, maka dia akan membentuk kemiringan dengan sudut 60 derajat ya. Kita bisa cek di sini. Oh, angle ya. Ini 120 derajat dari sisi ini. Atau dari sisi yang sebelah sini, kita bisa cek angle-nya. Ya, 60 derajat ya. Jadi dihitungnya dari sisi yang luarnya ya. Tadi kita sudah masukkan 60 derajat. Misalkan kita buat lagi nih, kita buat lagi antara ini dengan ini, kita chamfer. Kemudian angle-nya kita masukkan, misalkan jadi 30 misalkan. Klik 1, klik 2. Ya. Maka dia akan semakin lancip ya sudutnya ya. Kita bisa cek angle ya 30 derajat di sini. Dengan ketentuan namanya distance-nya ini ya. Dengan ketentuan jaraknya 30 derajat, jarak antara sudut kemiringan ke garis yang dituju. Misalkan kita ingin chamfer lagi, tapi kita memulai sudutnya itu atau panjangnya itu kita tentukan misalkan panjangnya dari garis yang pertama itu adalah 100 atau jangan 100 200 dengan sudut kemiringan 30 derajat, maka kita klik dulu garis pertama, kita masukkan angka 200, kemudian kita ulangi lagi, chamfer, ya, kemudian kita klik angle, kita masukkan jaraknya 200, kita masukkan sudutnya 30. Kita klik yang pertama, kita klik yang kedua. Maka dia akan memulai garis kemiringan ini ya, memulai garis kemiringan ini sejauh 200 cm dari jarak ini. Dari jarak ini. Ini saya hapus saja coba. Dari jarak ini ke sini 200 cm. Saya coba naik ya. Misalkan ini sini. Ya. Jadi kita memulai membuat sudut 30 derajatnya itu dari 200 cm dari garis yang vertikal. Ya, itu. Begitu adalah perintah tentang chamfer. Selanjutnya adalah perintah tentang export ya. Berfungsi untuk memecah objek yang telah diseleksi atau poligon, biasanya berupa poligon atau polyline, menjadi beberapa bagian sesuai segmennya. Misalkan,
Saya sebelumnya sudah membuat polyline, bentuknya sembarang. Kemudian di sini saya ingin memecah menjadi garis-garis satuan. Maka saya ketikkan export, enter. Maka garisnya sudah terbongkar ya, bisa menjadi garis satuan. Ini polygon, kalau kita klik salah satu garis, maka semua garis akan terpilih. Kalau kita export, kita pilih salah satu polygon, kita enter, maka ketika klik salah satu garis, semuanya tidak akan terpilih. Ya, gitu ya. Kalau ini salah satu saya pilih, maka semua masih terpilih. Itu perintah tentang export ya, yaitu memecah objek yang telah diseleksi menjadi beberapa bagian sesuai segmennya. Oke, selanjutnya kita praktik tentang perintah stretch ya. Perintah stretch. Perintah stretch berfungsi untuk memindahkan, memanjangkan, memendekkan, atau mengubah bentuk dari objek yang diseleksi. Kita pakai polygon yang telah diekspor tadi. Kemudian kita masukkan command stretch. Ya, kita coba copy ini polygon ini. Kemudian kita masukkan perintah stretch. Kemudian kita select objek dengan warna hijau. Misalkan satu sisi ini saya select dengan objek warna hijau. Kemudian kita enter. Kemudian pilih area yang akan diperpanjang. Misalkan saya ingin memperpanjang dari area titik tengah ini ya. Kemudian geser sesuai arah yang diinginkan. Kiri dengan klik. Ya, ini stretch ya. Soalnya kalau kita tidak melakukan menu stretch, jika kita klik pilih 3 garis ini, kita klik tengahnya, kita panjangkan misalkan, maka garis 2 yang di belakangnya itu tidak akan ikut memanjang, ya, tidak akan ikut memanjang. Yang berpindah hanya bagian depannya saja. Jadi kalau kita ingin memperpanjang 3 garis ini atau bahkan 5 sisi ini, meninggalkan satu sisi yang tidak diperpanjang, maka diketik stretch lagi, ya, kemudian kita pilih 5 sisi dari poligon ini, enter. Kemudian kita pilih salah satu titik yang simetrisnya, misalkan, ya, kita garis, kita geret, ya, maka akan semacam tertarik ya, objek yang awalnya tadi sisinya sama, akan tertarik ke kanan ya. Misalnya yang kita inginkan, akhiri dengan klik. Ya, itu adalah perintah tentang stretch ya. Baik, selanjutnya adalah perintah tentang scale ya, atau berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil objek yang telah diseleksi. Ya, kita sediakan poligon 5 sisi. Kita sediakan poligon 5 sisi. Kemudian kita gambar ya. Misalkan kita buat jari-jarinya 50. Kemudian kita ketikkan scale. Kemudian pilih poligon yang tadi kita buat. Enter. Kemudian klik salah satu sudut ya. Di sini saya ingin membuat skalanya atau memperbesar poligon ini dari tengah-tengah ya, dari tengah-tengah. Kemudian kita klik titik itu, kita geser ke atas ya, ke atasnya bisa ke kanan maupun ke kiri atau ke bawah. Yang penting arahnya keluar. Kalau itu untuk memperbesar, kalau memperkecil maka arahnya ke dalam. Ya, kita keluar, maka akan ada semacam muncul angka itu dari angka 1, 1.2, 1.2, 2.1 itu menunjukkan kalau objek ini diperbesarnya dengan skala faktornya 2 kali, 2,7 kali, 3 kali, 3/4 kali, 3,4 kalinya, 4 kalinya misalkan, dan seterusnya ya.
Ya, kita bisa memasukkan dengan angka yang presisi, yaitu misalkan objek yang pertama tadi saya ingin besar 2 kalinya, maka saya masukkan angka 2, kemudian saya enter. Saya ulangi, saya undo, saya coba copy dulu saja biar ada perbedaan. Ya, saya move, saya apa namanya scale, ya scale. Kemudian saya pilih objeknya, saya enter, saya pilih sudutnya, saya arahkan keluar, saya perbesar sebanyak 2 kali, saya klik 2, saya ketikkan 2, saya enter. Maka objek yang kedua ini adalah saya perbesar 2 kali dari objek yang pertama. Ya, sama dengan kalau saya ingin memperkecil objeknya ini, ya, memperkecil setengah kalinya, ya, maka saya ketikkan SC, kemudian saya pilih sudutnya, saya pilih apa namanya objeknya, saya enter, saya pilih sudutnya, kemudian saya klik ke bawah, saya perkecil setengah kalinya, ya, 0,5, saya enter. Maka ini akan diperkecil setengah kalinya dari objek yang pertama. Kalau yang ini diperbesar 2 kalinya dari objek yang pertama. Kalau yang ini, yang sebelah kiri layar, diperkecil setengah kalinya dari objek yang pertama. Ya, itu tentang scale, ya, memperbesar dan memperkecil suatu objek. Ya, selanjutnya adalah kita praktek offset, ya, offset. Ya, kita sediakan dari poligon 5 sisi tadi, dan kita ketik offset, set, kemudian kita masukkan jarak antar garis awal dengan garis baru yang akan dibuat. Ya, misalkan offsetnya sejauh 50 cm nanti, ya, objeknya dari poligon 5 sisi ini. Kemudian enter, ya, jangan lupa dimasukkan angkanya, kemudian enter, pilih poligonnya, arahkan ke dalam maupun keluar. Ya, kalau ke dalam berarti kita offset 50 cm ke arah dalam. Ya, misalkan kalau saya ulangi lagi, offset lagi, saya masukkan angka sekarang jadi 10 aja lah, 10 cm. Saya enter, saya klik objeknya, kemudian saya arahkan keluar, maka itu saya membuat offsetnya ke arah luar sejauh 10 cm. Ya, seperti ini. Ya, itu tentang menu offset, ya. Kita berfungsi untuk membuat objek sebangun dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari objek yang telah diseleksi. Kemudian kita beralih ke praktek array, ya. Praktek array, ya, perintah array berfungsi untuk menggandakan objek yang telah diseleksi dengan jarak dan jumlah yang bisa ditentukan, ya. Ya, kita sediakan lagi poligon 5 sisi. Kemudian ketik array, kita ketikkan array, enter. Kemudian eh, masukkan jumlah penggandaan, nih. Kita select objek dulu, enter. Nah, maka akan muncul semacam panel, menu panel di sini. Penggandaannya mau ke arah kanan atau kolomnya itu berapa, kemudian garisnya juga berapa. Jadi mau ke kanan seperti kolomnya itu berapa kali, mau barisnya atau ke arah atas itu berapa kali. Kalau di sini di kolomnya ini saya pengen membuatnya sampai 6. Maka saya ketikkan 6, saya enter. Maka dia akan menggandakan ke arah kanan atau sejumlah kolomnya itu 6 kali, ya, dari titik awal. Kemudian rows-nya saya pengen membuatnya itu 5 kali, misalkan ke atas. Maka saya ketik 5, saya enter. Maka dia membuat garis sampai 5 kali ke atas. Kemudian kita bisa mengatur juga jaraknya, ya. Mengatur juga jaraknya. Antar kolom ke kanan itu berapa ini. Misalkan saya buatnya 100.
maka dia akan semakin dempet ya, semakin mepet ya. Kalau kita buatnya 150, maka ada jarak. Ya. Sama dengan bagian atasnya, kita masukkan angka 100, maka dia akan semakin mepet. Ya, ini dari 100 misalkan, dia akan semakin mepet. Tapi kalau kita perbesar angkanya, maka dia akan semakin renggang. Ya. Akhiri dengan close array. Akhiri dengan close array. Ya, itu adalah perintah tentang array ya, yaitu berfungsi menggandakan objek yang telah diseleksi dengan jarak dan jumlah yang bisa ditentukan. Oke, kita berlanjut ke menu join ya. Menu join yaitu menggabungkan beberapa objek, objek polyline yang telah diseleksi menjadi satu objek ya. Ya. Jadi misalkan nih kita membuat line ya, membuat line ya. Kemudian kita ingin menjadikan dia menjadi polyline atau ketika kita klik salah satu garis maka akan pilih semua garisnya gitu ya. Ya. Maka kita ketikkan join. Kemudian kita pilih semua garisnya, kita masukkan saja dalam kotak hijau, kita enter. Maka ini sudah menjadi suatu garis yang seperti polyline. Ya. Sebenarnya join ini adalah lawan dari perintah explode ya. Misalkan kalau tadi kita buatnya pakai polyline, kemudian kita explode, ya, maka dia akan menjadi suatu line, satu garis sendiri. Tidak menjadi polyline lagi, tapi menjadi line. Nah, biar bergabung lagi, maka kita ketikkan join. Join, kemudian kita pilih semuanya, kemudian kita enter. Maka akan menjadi tergabung kembali menjadi satu polyline. Ya. Oke, jadi begitu ya praktek dari perintah join. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Mudah bukan memodifikasi objek geometri di AutoCAD? Objek yang kita modifikasi bisa jadi akan sangat berubah dari bentuk dasarnya. Oleh karena itu, beberapa bentuk yang rumit biasanya terdiri dari beberapa gabungan bentuk objek yang dimodifikasi. Ya. Oke, mungkin demikian untuk video dari praktek memodifikasi objek dari bentuk sederhana geometri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.